Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Saya adalah mahasiswa peserta PTG dalam jabatan Prodi Teknik Otomotif Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan perekaman praktik video pembelajaran sebagai salah satu syarat proses uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring pada pertemuan hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran daring di hari ini. Ya, karena saya pun memahami ada sebagian dari teman kalian yang mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran daring seperti ini dengan alasan terkendala dari masalah fasilitas HP atau mungkin masalah koneksi sinyal yang kurang memungkinkan untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi walaupun sampai saat ini kita dalam pembelajaran yang tidak bisa tatap muka, hanya bisa berupa virtual seperti ini, Bapak berharap kalian masih bisa semangat ya untuk buat belajar di rumah. Namun harus tetap mentaati protokol kesehatan ya. Jadi misalkan kalau kalian ingin pergi keluar rumah, kalian harus menggunakan masker ya. Kemudian tetap menjaga jarak. Dan yang ketiga, pada saat kalian kembali ke rumah, kalian harus membersihkan tangan sehingga mudah-mudahan bisa terhindar dari terjangkitnya wabah COVID, yang pada intinya kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian ya. Baik, untuk memulai pembelajaran di hari ini, kita awali dengan doa. Silakan Winnie, coba dipimpin doa untuk pertemuan hari ini. Baik, Pak. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Saudari Winnie atas kesediaannya untuk memimpin doa di awal pembelajaran ini. Semoga kita berharap dengan diawali doa di pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ya, dan tentunya materi yang akan kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak akan coba absen kehadiran kalian. Apabila Bapak menyebutkan nama kalian, kalian jawab hadir ya. Bapak Hadir. Sukma, Hadir. Yanti, Hadir, Pak. Winnie, Hadir, Pak. Maulana, Hadir, Pak. Bianti. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di pertemuan hari ini dengan lengkap. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak berharap kalian sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti buku catatan, alat tulis, dan materi yang sudah kalian unduh di Google Classroom itu dipersiapkan ya. Jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran kalian coba mencatat apa yang kita bahas. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, coba kalian jawab. Ya, saya berharap kalian nanti pada saat pembelajaran bisa berperan aktif pada saat diskusi, karena nanti akan memperoleh nilai pada saat diskusi. Karena nanti ada
penilaian dari segi sikap, ya. Jadi kalau saya bertanya, coba nanti kalian jawab, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan poin. Ya, Pak. Penilaian sikap. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah motor bakar, ya, bahwa yang namanya motor bakar itu terbagi pada sistem. Ada sistem engine atau sistem mesin, kemudian yang kedua sistem kelistrikan, dan yang ketiga sistem sasis, ya. Nah, yang perlu kita jadi titik poin hari ini adalah masalah sistem kelistrikan. Kira-kira menurut kalian kalau sebuah mobil tanpa adanya sistem kelistrikan, bagaimana yang terjadi? Mobilnya bisa nyala atau tidak kalau tidak ada kelistrikan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi kalau tidak ada kelistrikan, mobil tidak bisa nyala. Artinya mobil membutuhkan sistem kelistrikan dan butuh alat untuk menyimpan kelistrikan tersebut. Maka digunakanlah yang namanya baterai, ya, atau kalau dalam istilah otomotifnya disebut dengan akumulator, disingkat aki. Ya. Baik, kita coba mulai pembelajarannya. Saya akan mulai share screen materinya. Silakan mulai pertemuan pertama. Ya. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai mengevaluasi cara kerja baterai. Ya, materi ini sudah Bapak simpan di Google Classroom, jadi kalian tinggal mengunduhnya, tinggal kalian pelajari, kemudian nanti kalau ada tugas kalian kerjakan. Ya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengevaluasi cara kerja baterai. Ya. Kemudian yang kedua adalah merawat baterai. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi baterai dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan 7 komponen baterai dengan benar. Yang ketiga, mengdiagnosis trouble yang terjadi pada komponen baterai. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian nanti bisa memberi saran perbaikan atas trouble yang terjadi pada komponen baterai. Dan yang terakhir, diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa membuat laporan tentang konsep dasar baterai, yaitu berkaitan masalah pengertiannya, fungsinya, dan komponen baterai. Sampai sini paham? Paham. Pak. Ya, Pak. Semangat ya belajarnya. Nah, ini. Kemudian sistem penilaian yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini itu terbagi menjadi 3 penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap ini akan Bapak lakukan pada saat nanti kita diskusi tanya jawab. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, diharapkan kalian nanti bisa berperan aktif, ya. Jadi pada saat Bapak bertanya, coba kalian jawab. Atau nanti pada saat mungkin teman kalian menjawab, coba kalian berikan tanggapan. Nah, itu nanti akan jadi poin penilaian sikap bagi kalian. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ini nanti kalian di Google Classroom akan diberikan tugas formatif dan diharapkan kalian bisa mengerjakan tugas tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Jadi kalian nanti akan diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan baterai. Ini biasanya nanti kalian akan lakukan pada saat setelah melakukan pembelajaran di pertemuan yang ketiga. Nah, coba kalian simak video berikut. Kalian amati dari trouble engine yang akan disajikan ini.
Dengarkan ya. Maksud saya, pemirsa ini starter ini kira-kira baru 1 minggu tidak saya pakai. Sudah jelas videonya? Mobil saya Kak. Ya, Bapak ulang supaya lebih jelas lagi. saya starter tidak mau hidup pemirsa. Ini kira-kira baru 1 minggu tidak saya pakai. Ya, itu video yang pertama. Kemudian ini video yang kedua. Coba kalian simak kembali. Sinyal. Ya, jadi tadi ada 2 trouble engine yang terjadi pada sebuah kendaraan. Yang pertama, trouble engine-nya adalah kendaraan tersebut tidak bisa di starter, ya, tidak bisa menyala. Alasannya dari penggunanya bahwa kendaraannya sudah tidak digunakan selama 1 minggu. Ya. Kemudian video yang kedua itu juga sama. Kendaraan tidak bisa di starter sama sekali, ya. Jadi hanya muncul indikator warna saja, sementara mobilnya tidak bisa menyala. Nah, kira-kira menurut kalian dari 2 trouble engine tersebut permasalahannya ada di mana? Coba Angga berikan jawabannya. Kira-kira kenapa kendaraan tersebut tidak bisa menyala? Menurut saya, mesin mobil tidak bisa hidup karena baterainya sudah lemah atau soak. Ya, bagus jawabannya. Ya, jadi gara-gara yang pertama yaitu adalah masalah baterai, ya, baterai yang lemah atau baterai yang soak. Bagus jawabannya. Atau barangkali ada jawaban yang lain? Coba Maulana. Kalau menurut saya, mungkin bisa diakibatkan oleh sistem starter. Oh ya, bagus juga jawabannya ya. Jadi mungkin saja bukan karena baterai, tapi karena sistem starternya yang bermasalah. Ya, bagus juga prediksinya. Atau ada yang lain barangkali? Coba Dian. Jawabannya kenapa? Yang lain mungkin bisa menambahkan barangkali. Kira-kira kenapa selain baterai lemah atau sistem starter? Kalau menurut saya mungkin dari sistem pengapiannya yang bermasalah, Pak. Oh ya, bagus juga jawabannya ya. Jadi mungkin saja dikarenakan sistem pengapian yang bermasalah. Nah ya, jadi ada 3 penyebab yang bisa menyebabkan kendaraan bisa tidak menyala ya. Tadi yang pertama karena baterai yang lemah, kemudian yang kedua karena sistem starternya juga yang bermasalah, atau yang ketiga sistem pengapiannya yang juga tidak benar ya atau bermasalah. Nah, dari 3 indikator tersebut memang bisa menyebabkan kendaraan tidak bisa menyala ya. Nah, tadi
Tadi sudah dijelaskan ada 3 penyebab ya, starter bermasalah, baterai soak, kemudian sistem pengapian. Nah, karena materi di pertemuan hari ini kita membicarakan tentang masalah baterai, maka kita fokuskan bahwa penyebab dari kendaraan tersebut tidak bisa menyala yaitu gara-gara baterai yang soak ya, atau baterai yang lemah ya. Ini jadi kita fokuskan materinya bahwa kendaraan tidak bisa menyala itu gara-gara baterai yang bermasalah. Nah, untuk mengetahui permasalahan tentang baterai berarti kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu baterai, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian apa saja komponen-komponen pada baterai ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui trouble-trouble apa saja yang terjadi yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak bisa menyala. Dan teman-teman, atau kalian bisa gali informasi dari buku ajar atau dari internet, sehingga nanti kalian punya jawaban kira-kira komponen-komponen dari baterai apa saja ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman, nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Ya, tadi kalian sudah coba diskusi dengan teman-teman. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di screen sharing ini. Ini ada 3 kendaraan, ya, ada 3 kondisi. Yang pertama kondisinya mobilnya pada saat tidak menyala, ya, atau engine not running. Kemudian yang kedua, engine being started, artinya mesin pada saat di starter. Kemudian yang ketiga, ini engine pada saat menyala. Nah, dari 3 kondisi ini kita bisa mengetahui atau kita bisa memahami fungsi apa saja yang terdapat pada baterai. Ya. Saya ingin tahu jawaban dari kalian tentang fungsi dari baterai dengan membaca gambar-gambar tersebut ya. Coba saya ingin tanya Yanti, kira-kira menurut kamu berdasarkan gambar yang pertama fungsi dari baterai itu apa? Ayo Yanti. Apa kira-kira jawaban yang pertama? Fungsi dari baterai. Siapa, Pak? Yanti, coba Yanti. Oh, Yanti. Tempat untuk menyimpan energi, artinya saat mesin aki mati. Tempat untuk menyimpan energi artinya saat mesin mati, akilah yang bertugas untuk menyediakan listrik yang paling utama. Ya, betul ya. Jawaban yang pertama, fungsi dari baterai sebagai penyimpan energi ya pada saat kondisi mesin sedang tidak menyala. Artinya mesin tidak menyala, yang kita butuhkan adalah untuk sistem kelistrikan ya, sistem penerangan. Jadi artinya fungsi baterai yang pertama adalah untuk membantu sistem kelistrikan ya atau sistem penerangan. Nah, kemudian kalau kondisinya dari gambar yang kedua, kira-kira fungsi dari baterai apa? Coba Winnie. Winnie ada? Jawaban nomor 2, kira-kira fungsi dari baterai apa? Sebagai komponen penyuplai energi ke starter
Artinya, energi yang tersimpan di dalam baterai akan disuplai aliran listrik yang diedarkan ke starter. Jadi ketika akan menstarter mobil, komponen terpenting tersebut yaitu aki. Ya, bagus jawabannya. Ya, jadi fungsi yang kedua dari baterai adalah untuk membantu sistem starter, ya. Karena di sini tertulis engine being started, artinya fungsi baterai yaitu untuk membantu sistem starter supaya kendaraan bisa menyala. Kemudian berdasarkan kondisi gambar yang ketiga, engine running atau engine pada saat menyala. Coba Sukma bisa menjawab tidak? Pak, sebagai penyimpanan energi ke sistem pengapian, artinya sebagai salah satu komponen yang menyuplai energi ke sistem pengapian pada mobil. Sistem pengapian ini yang akan berpengaruh pada kerja mesin mobil. Jika ada permasalahan pada pengapian atau performa mobil tidak dapat berjalan secara normal. Ya, bagus jawabannya ya. Jadi menurut kondisi gambar yang ketiga, bahwa fungsi dari baterai adalah untuk membantu sistem pengapian sehingga kendaraan itu bisa tetap menyala, ya. Nah itu jadi ada 3 fungsi dari baterai. Fungsi yang pertama untuk membantu sistem kelistrikan, kemudian yang kedua untuk membantu sistem starter, dan yang ketiga untuk membantu sistem pengapian. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, bisa dilanjutkan materi. Paham. Baik. Iya, Pak. Lanjutkan materinya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar komponen-komponen pada baterai. Di sini kita lihat ada konstruksi baterai ya. Kemudian komponennya ada 7 macam. Ada kotak baterai, ada plat baterai, ada separator, ada sel separator, ada sel konektor, ada larutan, elektrolit, kemudian yang terakhir ada terminal atau kutub baterai. Coba saya ingin tahu dulu, menurut kalian fungsi dari kotak baterai apa? Coba, Dianti. Kotak baterai adalah merupakan sebuah tempat di mana semua bagian baterai dapat disimpan. Kotak baterai juga tidak hanya untuk sebuah wadah, tapi juga melindungi semua bagian baterai dari benturan. Nah, ya, betul jawabannya ya. Jadi kotak baterai selain fungsinya untuk melindungi, juga sebagai wadah dari komponen yang terdapat pada baterai, ya. Jadi sel separator ada di kotak baterai, plat juga ada di kotak baterai, ya. Di mana fungsi dari kotaknya adalah untuk melindungi bagian-bagian dari komponen pada baterai. Kemudian kalau plat baterai kira-kira fungsinya untuk apa? Coba ini. Fungsi plat baterai itu apa? Plat baterai memiliki peranan penting dalam proses reaksi dengan larutan elektrolit ketika baterai sedang bekerja. Ah ya, bagus ya. Jadi fungsi plat baterai di sana adalah untuk membantu proses reaksi kimia dengan larutan elektrolit sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya energi listrik, ya. Nah, Bapak akan coba jelaskan lebih lanjut. Kalian simak penjelasan dari Bapak, tulis di buku catatan, nanti kita coba buat kesimpulan dari materi yang Bapak ajarkan ya. Kalian persiapkan buku catatannya. Nah, ini ada berbagai macam konstruksi baterai ya. Ada baterai basah, ada baterai kering. Ini kita bisa, dua-duanya kita bisa gunakan di kendaraan mobil atau di motor ya. Namun dalam ukuran yang berbeda. Ada yang ukuran 12 volt, ada yang ukuran 6 volt. Ya.
Kita mulai dari pengertian baterai. Baterai adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, ya. Umumnya energi listrik dalam bentuk. Pak, maaf sebelumnya mau tanya. Ya, kenapa, Maulana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau baterainya soak bagaimana? Kalau baterainya soak atau lemak, kira-kira bagaimana? Yang lain ada yang mau bantu jawab? Kira-kira kalau baterai soak harus diapain? Dicas, Pak. Dicas, ya betul. Ya, jawaban Dianti betul. Jadi kalau baterai soak atau baterai lemah, salah satu caranya yaitu dengan cara dicas. Ya. Paham, Maulana? Paham. Ya, bagus. Coba kalian perhatikan dulu ya yang Bapak ajarkan ini. Jadi baterai itu ada yang digunakan pada HP, ada juga yang digunakan pada kendaraan atau yang disebut dengan akumulator atau biasa disingkat aki. Ya, itu pengertian dari baterai. Apa fungsi baterai? Nah, tadi kita sudah bahas ya, bahwa fungsi baterai ada 3. Yang pertama untuk membantu sistem kelistrikan, yang kedua untuk membantu sistem starter, dan yang ketiga untuk membantu sistem pengapian. Itu fungsi dari baterai. Nah, sekarang kita mengenal komponen-komponen pada baterai. Ini ada 2 gambar yang sama menunjukkan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada baterai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kotak baterai. Kotak baterai merupakan sebuah tempat di mana semua bagian baterai dapat disimpan. Artinya fungsinya adalah sebagai wadah. Kemudian selain itu fungsinya adalah untuk melindungi semua bagian baterai dari benturan. Nah, itu fungsi dari kotak baterai. Kemudian yang kedua adalah plat baterai. Ya. Apa fungsi plat baterai? Plat baterai fungsinya adalah tadi itu untuk membantu proses reaksi kimia antara pelat dengan larutan elektrolit yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Itu fungsi dari plat baterai. Kemudian yang ketiga yaitu plat separator ya. Jadi ada 2 macam, ada plat positif, ada plat negatif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk di sini penyekat ya. Penyekat dari plat positif dan plat negatif. Kenapa harus disekat? Supaya menghindari yang namanya konsleting. Ya, itu fungsi dari separator. Kemudian ada sel separator. Fungsinya yaitu adalah sel konektor. Ya. Jadi kalau tadi ada sel separator, sekarang ada sel konektor. Sel konektor juga sama, ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan pelat antar sel secara seri. Ya, itu fungsi dari sel konektor. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan elektrolit. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah tadi sebagai komponen yang bereaksi dengan pelat yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan energi listrik. Ya, itu fungsi dari larutan elektrolit. Nah, yang terakhir komponen yang ketujuh adalah kutub baterai. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebuah konduktor yang dipasang di ujung plat baterai. Jadi nanti ini yang akan terhubung dengan kabel negatif, kemudian ada yang terhubung dengan kabel positif. Ya. Nah, itu fungsi dari komponen pada baterai. Jadi ada 7 komponen pada baterai. Ada kotak baterai, kemudian ada plat baterai, ya, ada sel konektor, ada separator, ada sel separator, ya, ada larutan elektrolit, kemudian yang terakhir ada
kutub baterai atau terminal baterai. Paham sampai sini? Paham. Ya. Nah, kita coba simpulkan materi yang kita sudah bahas di pertemuan hari ini, ya. Bapak sudah buat semacam pertanyaan yang nantinya akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini, ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah masalah fungsi dari baterai, ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab fungsi dari baterai? Ada 3, tadi apa saja? Coba Sukma, fungsi dari baterai apa saja? Speakernya Sukma, coba speakernya dinyalakan speakernya. Ya, coba diulang lagi. Sama fungsinya, Pak. Ya, fungsi dari baterai. Nggak usah semuanya, saja. Oh iya. 1. Penyimpanan energi membantu sistem kelistrikan pencerahan. Penerangan. Artinya saat mesin mati, akilah yang bertugas untuk menyedia energi listrik yang paling utama. Ya. 2. Sebagai komponen penyuplai energi ke starter. Artinya energi yang tersimpan di dalam baterai akan disuplai aliran listrik yang diedarkan ke starter. Jadi ketika akan menyetater mobil, komponen terpenting tersebut yaitu aki. Ya, nomor 3, sebagai penyuplai energi ke sistem pengapian. Artinya sebagai salah satu komponen penyuplaian energi ke sistem pengapian dan pada mobil. Sistem pengapian ini yang akan berpengaruh pada kinerja mesin mobil. Permasalahan pada pengapian tentu performa mobil. Ya, jadi ada 3 fungsi dari baterai, ya. Yang pertama yaitu untuk membantu sistem kelistrikan, yang kedua untuk membantu sistem starter, dan yang ketiga untuk membantu sistem pengapian. Ya, bagus. Kesimpulan dari Sukma, ya. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah jelaskan komponen-komponen pada baterai. Coba Maulana, kira-kira komponen apa saja yang terdapat pada baterai? Coba sebutkan. Oh iya Pak. Nah, komponen baterai ada 7. Berikutnya 1. Kotak baterai, 2. Plat baterai, 3. Plat separator, 4. Sel separator, 5. Sel konektor, 6. Larutan elektrolit, 7. Kutub baterai. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Bagus, betul jawabannya, ya. Jadi ada 7 komponen pada baterai. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan tambahan, ya, buat kalian. Kira-kira ada yang mampu menjawab tidak dari pertanyaan yang Bapak berikan? Pertanyaannya seperti ini. Mengapa terminal atau kutub pada baterai selalu berwarna putih atau papuran atau yang disebutkan dengan jamuran? Ada yang bisa menjawab tidak? Coba Dianti bisa menjawab atau tidak pertanyaannya? Ya Pak. Cara membersihkannya dengan disiramkan menggunakan air panas. Yang nomor 3 coba. Yang nomor 3. Mengapa terminal atau kutub pada baterai selalu berwarna putih? Mungkin karena berjamur, Pak. Oh ya, karena berjamur. Kenapa kira-kira bisa berjamur? Mungkin jamur
di aki muncul karena hasil residu yang terjadi saat proses sistem pengisian di alternator ke dalam aki, yang artinya terjadinya overcharge atau pengisian yang dihasilkan oleh alternator ke aki terlalu besar atau berlebihan, sehingga kepala aki menjadi panas dan mempercepat terjadinya jamur. Ya. Bagus jawabannya, diagnosisnya. Jadi tadi kenapa bisa jamuran itu gara-gara ada yang disebut dengan overcharge ya, atau arus yang berlebihan sehingga menghasilkan atau menimbulkan sebuah reaksi pada terminal baterai sehingga nanti akan muncul yang namanya jamur ya, atau papuran. Jamur. Nah, sekarang yang nomor 4, baru yang nomor 4. Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya atau membersihkannya? Ya, coba. Kira-kira kenapa? Coba, Yanti. Cara membersihkannya dengan disiramkan menggunakan air panas di area terminal aki. Lalu disikat dengan menggunakan sikat gigi atau sikat kawat, Pak. Ya, bagus juga jawabannya ya. Betul, jadi jawabannya kalau misalkan terminal atau kutub baterainya jamuran, maka cara membersihkannya yaitu dengan cara disiram menggunakan air panas ya, kemudian dilanjutkan dengan disikat bisa menggunakan sikat gigi atau bisa menggunakan sikat kawat ya, atau bisa juga menggunakan amplas ya. Bagus jawaban-jawaban dari kalian, kemudian kesimpulannya juga bagus. Nah, yang terakhir saya harapkan atau Bapak harapkan setelah pembelajaran berakhir, coba kalian buat semacam laporan berkait dengan konsep dasar baterai ya. Jadi materi yang sudah kita bahas tadi, coba kalian buat semacam laporan ya. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Kalian bisa kumpulkan melalui email ya. Nanti saya coba share email yang saya berikan, nanti kalian kumpulkan ke email tersebut ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, ini ada tugas formatif yang harus kalian kerjakan. Tugasnya sudah Bapak simpan di Google Classroom ya. Jadi kalian tinggal klik linknya, kemudian nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya ya, soal-soalnya. Nah, batas pengerjaannya harus dikumpulkan sebelum jadwal pertemuan berikutnya ya. Ingat, batas pengerjaannya sebelum jadwal pertemuan berikutnya. Kerjakan ya. Nah, ini linknya. Jadi tinggal kalian lihat di Google Classroom. Tinggal kalian klik, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Bapak simpan di Google Classroom. Nah, ini materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ada 2 topik, yaitu topik yang pertama jenis-jenis baterai, kemudian yang kedua cara kerja baterai. Ya. Jadi kalian bisa coba searching dulu di Google materi-materi ini. Nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, selesai pertemuan kita hari ini. Coba Winnie kembali dipimpin doanya untuk mengakhiri pertemuan di hari ini. Silakan Winnie. Winnie, masih ada Winnie? Munduran, Bos. Winnie, masih ada nggak Winnie? Ya, Pak. Oh, Ya, iya, coba Pak. dipimpin doanya untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,
baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Ya, baik. Mungkin itu pertemuan kita di hari ini. Kita sudah coba membahas pengertian dan fungsi serta komponen pada baterai, ya. Sehingga kita nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang cara kerja dan jenis-jenis dari baterai. Baik, terima kasih atas kesediaan kalian buat di pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.